sirkuit. Di sini ada beberapa komponen, mulai dari ada IC di sini, IC 14 pin, yaitu AND gate atau gerbang AND. Lalu di sini ada keterangan untuk tabel kebenaran. Selain AND, di sini juga ada OR gate. Di sini sudah ada keterangan IC-nya. Lalu ada NOR. Lalu NOT gate. Lalu ada sinyal generator di sini. Ada adjust frekuensinya mulai dari 1 Hz sampai dengan maksimal 1 MHz. Di sini bisa di adjust 5 tingkat ya. Lalu di sini ada amplitude adjustable. Lalu untuk ini ada dua. Ini sebenarnya sama untuk adjust frekuensi. Cuman bedanya yang di sini fine itu untuk adjust secara halus, lalu yang coarse itu secara kasar. Lalu di sini untuk keluaran ada 3 gelombang, yaitu square, segitiga, dan sinus. Untuk ini ada wave selector. Untuk ke atas itu segitiga, lalu ke bawah itu sinus. Lalu ini ada MOSFET. Di sini tersedia 2 MOSFET, MOSFET 1, MOSFET 2. Ini untuk piranti tambahan, ada resistor, kapasitor, dan potensio. Lalu ada rangkaian transistor. Ada 2 jenis transistor, yaitu NPN dan yang kedua itu PNP. Ini ada resistor, kapasitor, dan potensio. Lalu ada op-amp. Ini menggunakan LM741, tegangan dengan menggunakan sumber tegangan plus dan minus. Lalu ini ada potensio, 2 buah resistor variabel. Lalu ini ada resistor fix untuk R1, R2 yaitu 1K, R3, R4 yaitu 10K. Lalu ini ada piranti pengukuran, bisa volt, bisa ampere, ada 2 buah. Lalu ada output indikator, LED, bisa untuk tegangan ya sekitar maksimal 12 volt saja, karena untuk resistor hanya menggunakan 220 ohm. Lalu ini ada step down converter, yaitu untuk penurun tegangan. Ini untuk adjustnya. Ini untuk sudah ada rangkaian di situ. Lalu ini ada input logika, input logic. Ada 2 logic, yaitu misal naik, yaitu logika 1, turun logika 0. Di sini tersedia 8 logic. Lalu ini ada power supply. Ini kebetulan tidak terpasang di rak. Ada power supply, ada 2 buah, yaitu adjustable power supply, yaitu power supply yang bisa di adjust. Di sini 0 sampai 12 volt DC. Lalu yang kedua ada fixed power supply, yaitu 12 volt DC. Untuk current atau arus yang ada di power supply ini yaitu 2 ampere. Lalu ada modul step up converter, yaitu untuk penaik tegangan. Lalu power supply simetris, yaitu power supply dengan keluaran
plus dan minus, yaitu 15 dan minus 15. Oke, untuk pertama kita akan mencoba rangkaian. Kita membutuhkan satu buah kabel power, lalu kita hubungkan ke sumber listrik. Nah, ini artinya sudah menyala. Lalu misal kita ingin menyalakan untuk frekuensi yang terkecil, ini kita pastikan untuk selektor atau toggle switch ke kanan semua atau 0 semua, dan yang paling atas yang kita inginkan itu ke kiri atau 1 atau on. Kita ukur menggunakan osiloskop. Nah, oh iya, untuk amplitude ini untuk gelombang sinus dan segitiga, untuk PWM ini tidak berlaku. Yang berlaku hanya pengatur frekuensinya. Nah, ini misal, nah ini untuk mengatur frekuensi. Jadi terlihat misal kita ubah di sini. Nah, terlihat akan semakin rapat frekuensinya. Nah, jika kita ukur, jika kita ingin mengubah frekuensi, kita hanya melakukan ini, kita off-kan dan kita mengubah frekuensi sesuai range yang diinginkan. Misal 1 kHz kita aktifkan yang 100 sampai 3 kHz. Misal kita mau mengubah frekuensi, kita adjust di sini, atau di sini juga bisa, sama saja. Ini untuk contoh yang gelombang kotak atau square. Lalu jika kita ingin menggunakan gelombang segitiga ataupun sinus, kita ukur yang ada di sini. Nah, ini terlihat kecil karena ini amplitudo sedang dalam kondisi 0. Nah, jika kita naikkan, gelombang akan semakin besar. Nah, ini kebetulan di sinus gelombangnya. Nah, misal kita ubah di segitiga, gelombangnya akan mengikuti. Nah, ini untuk gelombang yang segitiga. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk modul power supply. Kita hubungkan sumber listrik,
lalu kita nyalakan powernya. Nah, ini untuk saklar utama untuk menghidupkan kedua power supply ini. Lalu di sini ada dua saklar lagi yang masing-masing akan menghidupkan power supply adjustable maupun fix. Nah, misal kita ingin menghidupkan yang atas, nah kita on kan yang atas atau yang bawah. Lalu kita akan hubungkan misal di ini misal di voltmeter. Lalu untuk misal kita ukur voltmeter dengan ini adjustable power supply, tertampil 1,1. Misal kita naikkan, oke, misal kita pindah ke bawah, oke. Lalu ada power supply simetris, yaitu power supply dengan keluaran plus dan minus. Kita hubungkan ke sumber. Nah, sumber PLN, lalu kita nyalakan saklar. Di sini tidak ada adjust menggunakan potensio. Kita langsung ukur saja. Nah, 15 volt. Untuk yang sebaliknya minus 15 volt. Oke, selanjutnya kita hubungkan, kita akan mencoba step down converter. Input kita tetap menggunakan ini fixed power supply 12 volt. Input kita hubungkan ke voltmeter pertama atau yang atas. Yang voltmeter kedua untuk mengukur tegangan keluaran. Nah, ini input 12, keluaran masih 1 volt. Ini kita putar. Nah, sampai sekitar 12 volt atau mendekati 12 volt atau aktualnya 11,5. Nah, bedanya step down dan step up itu ini untuk menurunkan tegangan dari 0 sampai tegangan input. Lalu di sini untuk step up itu untuk menaikkan tegangan dari tegangan input sampai dengan tegangan maksimal keluaran konverter. Ini kita bisa adjust menggunakan potensiometer sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya kita akan mencoba step up converter. Ini untuk voltmeter, misal kita hubungkan ke keluaran dari step up converter. Nah, ini kita ambil sumbernya yang fix, power supply atau 12 volt. Nanti akan kita lihat akan jadi berapa tegangan keluaran yang dihasilkan dari konverter ini. Nah, ini keluaran dari masih 11 volt. Nah, mari kita naikkan. Oh ya, untuk pengukuran, untuk pembuktian, kita bandingkan input dan output. Ini untuk inputnya. Oh ya, sudah. Ini untuk inputnya. Dan ini keluaran. Nah, ini kita naikkan. Step up. Nah, ternyata untuk input dari 11 volt, keluaran bisa sampai 28 volt. Nah, ini maksimal 39,5 volt DC. Oke, misal kita menggunakan input logic, yang kita butuhkan itu sumber DC. Misal kita set 6 volt. Nah, untuk keluaran kita hubungkan ke misal ke LED. Nah, ini untuk logic 1 atau naik. Nah, misal 0 atau logic 0, lampu pasti akan mati. Logic 1 artinya tegangan sumber, logic 0 artinya 0 atau mati. Nah, kita nyalakan semua dulu untuk ngecek apakah ini berfungsi dengan baik. Nah, lalu kita matikan. Nah, harusnya LED akan ikut mati. Nah, sudah kita nyalakan. Oke, kita akan menyalakan LED di sini untuk indikator. Nah, kita set terlebih dahulu untuk tegangannya, kita pastikan misal kita set 5 di sini. Lalu kita hubungkan ground ke minus. Nah, ini untuk 5. Mungkin bisa agak lebih terang, kita pakai 11 ya 12 volt masih oke lah untuk tegangan amannya.
Ini groundnya hanya satu saja, untuk yang lain itu plus, misalnya gini.